wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Dia Fatma selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental selama pandemi corona bagi mahasiswa. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah krisis global yang bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga secara mental. Pandemi COVID-19 sedikit banyak mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Faktor yang dapat menjadi pencetus kecemasan mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 adalah stres akibat isolasi sosial atau physical distancing pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Meski di rumah saja dan sudah menjadi kebiasaan baru, namun mahasiswa harus bisa menjaga diri dan kesehatan mental. Mahasiswa kini lebih banyak berada di rumah, dan tanpa disadari dalam kondisi saat ini yang menjalani karantina di rumah masing-masing bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Hadirin yang saya hormati, memasuki masa perkuliahan bisa dibilang bukan hal yang mudah bagi sebagian mahasiswa, terutama saat pandemi ini. Masalah adaptasi lingkungan, padatnya jadwal kuliah, beban tugas, dan sebagainya yang tidak jarang menjadi beban mental bagi mahasiswa. Berikut ini beberapa jenis gangguan mental yang dapat terjadi dan dirasakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah rasa cemas berlebihan atau anxiety disorder. Cemas sebenarnya adalah sikap yang wajar dirasakan. Namun perasaan cemas hampir di setiap kegiatan yang dilakukan dapat menjadi gejala bahwa Anda mengalami gangguan mental. Rasa cemas berlebihan atau anxiety disorder ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Tekanan akademis yang kuat ataupun tekanan sosial selama kuliah bisa menjadi pemicu perasaan cemas berlebih ini. Yang kedua adalah depresi. Menurut riset American Psychological Association yang dikutip dari halodoc.com, kasus gangguan kesehatan mental pada mahasiswa naik hingga 10% dalam 10 tahun terakhir. Gangguan mental berupa depresi ini dapat terjadi dengan masalah kurangnya manajemen waktu, rasa kurang percaya diri, dan lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga ada insomnia. Begadang sudah seperti teman setia para mahasiswa. Seringkali mahasiswa terjaga hingga larut malam hanya untuk mengerjakan tugas. Kebiasaan ini tentu dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kekurangan waktu istirahat ini bisa menyebabkan gangguan tidur atau insomnia. Hal ini punya dampak buruk pada fungsi kognitif dan membuat otak terasa lelah. Konsentrasi jadi pecah, sehingga berpengaruh juga pada keadaan diri dan kesiapan melakukan aktivitas kuliah. Yang keempat adalah gangguan makan. Gangguan mental dapat terjadi dengan adanya gangguan makan. Saat menyadari ada perubahan pada pola makan, misalnya jadi semakin banyak atau justru berkurang, hal ini bisa menjadi bukti tanda bahwa awal mahasiswa mengalami gangguan makan. Tetapi tidak perlu khawatir. Saya akan memberitahukan solusi kepada hadirin sekalian mengenai cara menjaga kesehatan mental selama pandemi ini. Yang pertama adalah pahami bahwa kecemasan adalah sesuatu yang wajar. Saat pandemi begini, rasa cemas adalah sesuatu hal yang sudah seharusnya kita rasakan. Kecemasan itu sendiri adalah fungsi normal dan sehat yang membuat kita bisa lebih waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Yang terpenting adalah tetap mengendalikan rasa cemas tanpa disertai rasa ketakutan atau panik berlebih. Yang kedua adalah cari pengalihan atau aktivitas yang menghibur. Satu hal yang bisa membantu kita untuk menghadapi situasi sulit dan kemungkinan gangguan mental di masa berkuliah ini adalah dengan mencari pengalihan berupa aktivitas yang menghibur dan menyenangkan untuk kita diri sendiri. Kita bisa mencari kegiatan seperti menonton film kesukaan, membaca novel sebelum tidur, mendengarkan musik favorit, atau melakukan hobi sebagai bentuk pelampiasan dan menumpukan keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari antara kuliah dan aktivitas di luar kuliah. Yang ketiga adalah temukan cara baru untuk bisa berkomunikasi dengan teman. Media sosial menjadi solusi alternatif untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman kuliah di tengah kondisi pandemi ini. Tapi penting untuk mengetahui batasannya ya, karena bentuk komunikasi yang tidak sehat justru akan menambah rasa cemas dan jenuh yang berlebihan dalam diri. Yang keempat adalah fokus pada diri. Penatnya berkuliah membuat kita banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting atau hanya menambah kecemasan. Cobalah untuk fokus pada diri sendiri dengan memanfaatkan waktu yang ada secara produktif namun menyenangkan.
Fokus pada diri sendiri berarti tidak mengenyampingkan kepentingan diri sendiri hanya untuk membahagiakan atau memberi makan ego orang lain. Perasaan bahagia menjadi penting agar kita bisa menjalani masa perkuliahan dengan efektif, menyenangkan, dan juga nyaman. Yang kelima, berbaik hatilah pada diri sendiri dan orang lain. Dunia perkuliahan terkadang tidak terlepas dari masalah sosial seperti konflik pertemanan. Hubungan sosial ini seharusnya bisa berjalan dengan baik jika ada rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama. Untuk saling menjaga kesehatan mental, penting sekali untuk kita agar bisa lebih bersikap bijaksana dalam memutuskan apa yang akan kita bagikan atau katakan kepada orang lain, dan menjaga kualitas hubungan kita dengan orang tersebut. Hadirin yang saya banggakan, ayo jaga kesehatan mental Anda. Your mental health is priority, your happiness is an essential, your self-care is necessity. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.